Dulu ketika Nabi SAW mendakwahkan agama, yang masuk Islam itu anak-anak muda. Nabi umur 40. Sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq umur 38. Besok harinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengislamkan anak-anak muda, Sayyidina Utsman, Sayyidina Thalha, Sayyidina Zubair, Abdurrahman bin Auf, muda-muda masuk Islam, umur 20, 16, 18. Orang ke-40 masuk Islam adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umurnya 20-an juga. Sayyidina Ali malah belum akil baligh, masih umur 8 tahun. Sementara yang tua-tua menolak masuk Islam. Abu Quhafah, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, pokoknya abu-abu lah, menolak abu-abu. Mungkin kalau sekarang Abu Janda nolak juga. Apa yang terjadi? Dalam tempo 22 tahun 2 bulan seluruh Jazirah Arab masuk Islam, dari Yaman sampai Syam. Hebat. Ketika Nabi wafat ada 114.000 sahabat Nabi yang Islam seluruh dunia waktu itu. Islam tumbuh 114.000 itu di tengah-tengah dua kerajaan superpower yang berkuasa di dunia. Yang pertama Parsi dengan 1 juta tentara, dan yang kedua adalah Romawi dengan 1 juta tentara. Khalifah Abu Bakar Siddiq menggantikan Nabi 2 tahun, kemudian beliau wafat. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Parsi dengan 1 juta tentara tumbang. Romawi menyerahkan kunci Masjidil Aqsa kepada Khalifah Umar. 1 juta tentara, 1 juta tentara tumbang. Padahal Islam hanya 124 ribuan waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat. Kenapa begitu? Apakah tentara Islam banyak? Tidak. Tapi karena orang-orang yang masuk wilayah Parsi dan Romawi ramai-ramai masuk Islam. Tidak masuk Islam pun tidak membela tentara Parsi dan Romawi. Mereka katakan orang Islam lebih baik, lebih adil. Orang kafir bayar pajak jizyah 2,5%, orang Islam bayar zakat 2,5%. Tapi orang-orang kafir yang bayar jizyah, bayar pajak, dilindungi seperti cara orang Islam melindungi rakyat Islam yang bayar zakat. Ayo kita rame-rame pindah ke pangkuan Islam. Tumbang Romawi Parsi saat Khalifah Umar bin Khattab berkuasa. Ketika Sayyidina Abu Bakar diangkat jadi khalifah, beliau dipilih langsung. Di Saqifah Bani Sa'idah dipilih langsung. Orang Madinah memilih, Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Atas usul Khalifah Umar jadi. Abu Bakar Siddiq dipilih langsung oleh sahabat orang Madinah, dan seluruh Islam yang di daerah lain setuju dan membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Khalifah Abu Bakar sakit mau wafat, beliau menunjuk langsung Umar bin Khattab jadi khalifah. Kalau saya mati, Umar bin Khattab jadi khalifah. Tunjuk langsung aja, kalau orang sekarang bilang diktator. Tapi ternyata Khalifah Umar berhasil menumbangkan Romawi dan Parsi. Islam berkuasa sampai Afrika, sampai Jordania. Kunci Masjidil Aqsa diambil oleh Khalifah Umar. 600 tahun orang Kristen menguasai Masjidil Aqsa diambil oleh orang Islam. Padahal Umar bin Khattab itu tidak dipilih, ditunjuk aja langsung.
oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa bisa begitu? Karena yang nunjuk Khalifah Abu Bakar kalibernya, dan yang ditunjuk kaliber Sayyidina Umar. Apa hebatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Nabi, seandainya ada 2 daun timbangan kanan kiri, iman Sayyidina Abu Bakar diletakkan di sebelah daun timbangan yang kanan, dan iman umat Rasulullah sampai hari kiamat disatukan semua, diletakkan di daun timbangan yang kiri, niscaya lebih berat timbangan Sayyidina Abu Bakar dibanding seluruh iman umat Rasulullah sampai hari kiamat. Jangan main-main kalibernya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga kalau dia udah nunjuk, udah pasti orangnya hebat. Dan Sayyidina Umar bin Khattab pun bukan main-main. Kata Nabi, kalau ada Nabi setelah aku, Umar bin Khattab Nabi. Kalau ada Nabi setelah Sayyidina Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab jadi Nabi. Tapi tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Umar itu kalau dia jalan di satu jalan, setan jalan di jalan sini, minggir setan, nggak berani berpapasan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu hebatnya Khalifah Umar. Tak berani setan papasan dengan Khalifah Umar. Kalau kita bergantungan setan di jenggot kita. Yang menunjuk Khalifah Abu Bakar kalibernya, yang ditunjuk kalibernya Khalifah Umar. Hebat Islam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun, tidak punya harta apa-apa. Beliau setelah jadi khalifah bungkus baju pergi ke pasar, jumpa Khalifah Umar. Kata Sayyidina Umar, Abu Bakar Siddiq mau kemana? Jualan ke pasar, jualan kain seperti biasa. Gimana? Anak istri saya mau makan, saya harus jualan. Kata Khalifah Umar, Sayyidina Umar bilang, kalau Anda pergi ke pasar jualan, siapa yang urus negara? Sudah pulang. Akhirnya Umar bin Khattab membuat musyawarah. Sayyidina Abu Bakar dikasih gaji oleh negara. Berapa gaji? Sayyidina Abu Bakar bilang sekian. Sedikit sekali. Ya cukup. Kasih cukup. Sekedar cukup makan saja. Satu hari istri Sayyidina Abu Bakar, Ummi Ruman, kepingin makan makanan yang manis pakai gula. Maka makanan sehari-hari dikurangi jatahnya. Dikurangi. Setelah 1 bulan terkumpullah sisa duit. Gaji ini, kata istrinya Ummi Ruman, abang, ini Abu Bakar Siddiq, duit bersisa sedikit, saya kepingin diberikan madu, saya mau makan makanan yang manis enak. Berubah muka Sayyidina Abu Bakar. Ini apa? Ini uang belanja kita sebulan, saya kurang-kurangi, ternyata bisalah saya hemat-hemat, ini sisa duit beli madu. Ternyata gaji kita kebanyakan, dipulangkannya lagi ke Baitul Mal. Kurangi gaji saya, ternyata masih bisa dihemat. Bayangkan orang seperti ini, bagaimana Islam gak hebat. Ketika Khalifah Abu Bakar wafat, dia meninggalkan harta warisan 1/2 dirham. Bukan 1 dirham, 1/2 dirham. Dia bilang, ini kalau saya mati, dia bilang sama anaknya Siti Aisyah, ini warisan saya, berikan ini kepada khalifah pengganti saya Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab dilantik, ini warisan dari khalifah sebelumnya, 1/2 dirham. Umar bin Khattab menangis, wahai Sayyidina Abu Bakar, engkau telah membuat satu jalan yang terlalu sulit untuk aku ikuti. Ketika Umar bin Khattab ditikam Abu Lu'lu', orang Majusi keturunan Parsi, putus-putus usus beliau minum keluar madu, minum madu keluar madu dari perutnya, minum susu keluar susu dari perut beliau.
Dia bilang, saya nggak panjang umur lagi nih. Minum air sudah keluar air dari perut, usus sudah putus-putus. Sebentar lagi saya akan mati. Tolong kamu Abdullah bin Umar anakku pergi jumpai ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Katakan kepada ibunda Umar bin Khattab, jangan bilang Amirul Mukminin, jangan kau bilang raja orang Islam. Umar bin Khattab minta izin kalau dia mati, tolong dikuburkan di samping orang yang paling dicintainya, Rasulullah dan sahabat dekatnya Abu Bakar Siddiq, di dalam kamar tidur Siti Aisyah di sebelah Masjid Nabawi. Ibunda Aisyah menangis dan mengatakan, sebetulnya kuburan itu untuk saya. Saya mau kalau mati dikuburkan di samping suami saya Rasulullah dan di samping bapak saya Umar bin Abu Bakar Siddiq. Tapi karena yang minta tanah kuburan itu Umar bin Khattab, maka saya tidak sanggup untuk menolaknya. Silakan katakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, berkuburlah di samping Sayyidina Abu Bakar di dalam kamar tidur rumah saya yang pertama. Saya kalau mati biar dikubur di Bukit Baqi bersama istri-istri Rasulullah yang lainnya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, setiap hari saya ziarah kubur. Kamar Siti Aisyah itu dua. Kamar pertama ada kuburan Nabi, ada kuburan Sayyidina Abu Bakar bapak Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kamar kedua kamar tidur setelah Rasulullah wafat. Setiap hari saya masuk kamar itu berziarah kubur kepada suami dan bapak saya setiap hari. Karena kuburan di dalam rumah. Tapi setelah Abu Bakar As-Siddiq dikubur di situ, tidak pernah saya masuk ke kamar itu untuk berziarah, melainkan saya memakai hijab yang sempurna, menutup seluruh tubuhnya, bahkan mukanya pun ditutup, hanya matanya saja yang nampak. Ketika aku ziarah kubur sejak itu, aku malu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan aku memakai pakaian yang menutup aurat secara sempurna untuk menghormati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sini kita bisa tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melekat pada Ibunda Aisyah, bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha percaya mayat itu masih bisa melihat dari dalam kubur. Kalau tidak lagi bisa melihat, ngapain Siti Aisyah pakai pakaian sempurna waktu masuk ke kamar tidur itu? Ada kesalahan kepahaman kita mengatakan orang kalau sudah mati putus hubungannya sama yang hidup. Saya sudah cari-cari habis nggak ketemu. Orang kalau mati hubungannya sama yang hidup putus, nggak ketemu saya hadisnya. Yang saya dapat hadisnya putus amalnya, bukan putus hubungannya. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu. Kalau laki-laki perempuan Islam mati, anak cucu Nabi Adam yaitu manusia mati, maka putuslah amalnya. Nya itu si mati itu, maka putuslah amal si mati itu. Dia tidak bisa lagi sholat, sudah mati. Tidak lagi bisa puasa, sudah mati. Tidak lagi bisa bayar hutang, sudah mati. Bayangkan kalau orang sudah mati, seminggu datang ke rumah kita, ketuk rumah, bayar hutang, apakah pingsan kita? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak mau bayar hutang, kalau nggak pingsan kita. Yang putus bukan hubungannya, tapi yang putus amal si mati itu. Nggak bisa lagi zikir, nggak bisa lagi naik haji. Sempat orang mati masih bisa baca Quran. Apa nggak pingsan orang yang lihat dia baca Quran? Tapi orang mati masih bisa melihat dan masih bisa mendengar. Buktinya kita kalau ziarah kubur diperintahkan Nabi memberi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlat diyar minal muslimina wal muslimat fa insyaallahu bikum lalahikum. Assalamualaikum laki-laki perempuan yang ada di kuburan ini. Suatu hari nanti kami akan menyusul kamu ke sana.
Kira-kira dengar apa enggak mayat itu? Kalau enggak dengar, enggak ngapain pula Nabi suruh kasih salam sama orang yang tidak bisa mendengar. Nabi enggak pernah suruh kasih salam sama pohon kayu. Assalamualaikum pohon kayu, pernah? Assalamualaikum batu, pernah? Kenapa assalamualaikum sama orang yang sudah mati? Karena dia masih bisa mendengar. Betul? Dan dia jawab, Waalaikumsalam. Hanya saja jawabannya tidak diperdengarkan Allah kepada kita. Kalau dengar, Waalaikumsalam, nggak loncat kita tunggang langgang. Betul? Kembali kepada Khalifah Umar. Beliau wafat meninggalkan utang 50.000 dirham. Utang untuk menyantuni janda-janda miskin dan anak-anak yatim. Uang negara kurang, dia utang pakai duitnya sendiri. Sehingga ketika beliau wafat, anaknya Abdullah bin Umar menjual rumahnya untuk membayar utang 50.000 dirham. Rumah itu dibeli orang kaya sebanyak 50.000 dirham untuk membayar utang Sayyidina Umar. Rumah itu disebut Baitul Qirat, rumah pembayar utang. Bayangkan itu. Baju beliau tampal-tampal. Setiap malam patroli memeriksa rakyatnya dengan Sayyidina Aslan pembantunya. Suatu hari Umar bin Khattab melihat di luar kota Madinah ada api di kejauhan di pinggir padang pasir. Sayyidina Umar berkata, wahai Aslam, mari kita tengok, itu mungkin ada musafir yang memerlukan bantuan kita. Sayyidina Umar datanglah, didapati seorang ibu sedang memasak makanan. Anak-anaknya menangis kelaparan. Makan Umi, lapar, makan. Kata ibunya, sebentar nak, ibu lagi masak makanan. Dilihat oleh Khalifah Umar, makanan nggak masak-masak. Kemudian Sayyidina Umar mendekati, wahai ibu, apa yang dimasak bu? Kata ibu itu, tidak ada yang dimasak, saya masak batu. Ah, batu kok dimasak? Untuk menipu anak saya, supaya anak-anak saya pikir saya sedang masak makanan, padahal saya sedang merebus batu. Nanti dia menunggu makanan nggak masak-masak, dia tertidur karena laparnya. Nanti kalau dia udah tidur, saya pun tidur juga. Sungguh Khalifah Umar harus bertanggung jawab atas penderitaan saya dan anak saya. Kata Umar bin Khattab, manalah Umar bin Khattab tahu kalau ibu sedang menderita. Khalifah harus tahu nasib rakyatnya. Seorang pemimpin wajib mengetahui nasib rakyatnya. Kalau dia tidak mampu mengawasi seluruh rakyatnya, ngapain dia jadi pemimpin? Sayyidina Umar pulang, masuk ke kota Madinah, diambil perbendaharaan negara Baitul Mal. Diambil karung, dia isi tepung, dia isi korma, dia isi minyak samin, dia ambil beberapa keping uang. Karung itu sendiri di pundaknya. Sayyidina Aslam mengatakan, ya Amirul Mukminin, jangan dipikul, biar saya mikul, saya pesuruhmu. Kata Sayyidina Umar, kau sanggup memikul dosa saya di hari kiamat nanti? Tidak ya Khalifah. Nah, kalau begitu kau jangan ikut campur urusan ini. Letakkan karung ini di atas pundakku, biar aku yang pikul. Maka dipikullah makanan itu, dibawa ke pinggir padang pasir. Anak-anak sudah tertidur. Sayyidina Umar menghidupkan api, meniupnya sampai jenggotnya kena asap. Kemudian beliau memasak roti dengan tangannya yang mulia. Tepung dicampur sedikit dengan minyak samin, diletakkannya beberapa butir korma, dimasaknya, dibuatnya roti. Selesai masak roti, dibangunkannya anak-anak itu. Anak-anak, makanan sudah siap nak. Sayyidina Umar menghidangkan makanan. Anak-anak itu pun makan dengan kenyang, perempuan itu pun makan dengan kenyang. Setelah itu anak-anak itu berlari-lari, bermain-main, gembira ria, loncat sana loncat sini anak-anak itu. Sayyidina Umar duduk memandangi anak-anak itu. Kata Sayyidina Aslam, mari Amirul Mukminin kita pulang, malam sudah larut. Besok pagi kita harus bangun sholat subuh.
Khalifah Umar akan kerja mengurus rakyat. Apa kata Sayyidina Umar? Biarkanlah aku sejenak di tempat ini, melihat anak-anak ini gembira bermain-main, bernyanyi-nyanyi, bergembira, loncat-loncat karena kekenyangan. Setelah tadi saya sempat melihat mereka menangis karena kelaparan. Dia bilang, ibu saya pulang. Kata perempuan itu, kau lebih layak jadi khalifah daripada Umar bin Khattab. Ibu itu tak tahu itu Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, kalau besok ibu masuk ke kota Madinah menjumpai Khalifah Umar, insya Allah saya ada di sana. Orang begini jadi pemimpin bagaimana nggak hebat? Ketika Parsi menyerah, ketika Romawi menyerah, kerajaan Romawi menyerah, kunci Masjidil Aqsa mau diambil oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar pergi dari Madinah ke Palestina 1 bulan perjalanan. Tidak ada onta, tidak ada kuda waktu itu. Yang ada hanya keledai. Keledai itu 1,5 kali lebih besar aja dari kambing. Sedangkan Khalifah Umar raksasa. Diriwayatkan kalau beliau naik kuda kakinya lengser ke tanah. Saking besarnya Khalifah Umar. Kalau dia naik kuda kakinya lengser ke tanah. Bayangkan dia harus naik keledai yang kecil. Sebulan perjalanan beliau naik keledai. Sayyidina Aslam menuntun keledai. Beberapa kilometer Khalifah Umar turun. Aslam, gantian kau naik, biar aku yang nuntun. Dituntunlah. Umar bin Khattab menuntun keledai. Sayyidina Aslam duduk di atas keledai. Sekian kilometer Sayyidina Aslam naik keledai, Umar nuntun. Beberapa kilometer Umar bin Khattab naik keledai, Sayyidina Aslam menuntun. Sampai ke Palestina. Pas sampai ke Palestina, sudah baris tentara Islam dan pendeta-pendeta untuk menyerahkan kunci Masjidil Aqsa. Tepat pula giliran Sayyidina Aslam di atas, Umar bin Khattab menuntun. Sampai di pintu kota Madinah, orang-orang Kristen menghormati orang yang di atas keledai. Kata Aslam, bukan saya. Khalifah mana? Khalifah yang nonton ini yang nonton. Bagaimana Islam gak hebat kalau pemimpinnya macam begini? Memang gak dipilih tunjuk langsung, tapi modelnya begini. Sekarang ada pula orang yang bilang presiden kita seperti Umar bin Khattab. Kalau menjilat jangan kelewat. Malu tahu. Ketika Umar bin Khattab ditikam perutnya putus-putus, dia membentuk majelis syuro. Kalau saya mati, khalifah pengganti dipilih oleh Dewan Syuro. Syuronya orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Tolha, Sayyidina Jubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Ubaidah bin Zarrah. Dia bilang apa? Saya titip anak saya dari generasi muda masuk dalam Dewan Syuro, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bukan orang bodoh. Beliau penghafal hadis nomor 3 paling banyak. Nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2 Anas bin Malik, nomor 3 Abdullah bin. Anak saya masuk Dewan Syuro memilih khalifah, tapi anak saya tidak boleh dipilih jadi khalifah. Jadi kalau zaman Pak Harto ini praksi TNI Polri ini, boleh memilih tapi tidak boleh dipilih. Terpilih Utsman jadi khalifah, pilih oleh Dewan Syuro, musyawarah Dewan Syuro. Rakyat nggak milih, cuman Dewan Syuro saja. Ketika Sayyidina Utsman terbunuh, Dewan Syuro musyawarah, terpilih Sayyidina Ali jadi khalifah oleh Dewan Syuro. Jadi sistem pemilihan pemimpin dalam Islam pernah pilih langsung, hasilnya khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pilihan langsung dari khalifah ke orang secara diktator menurut istilah sekarang. Terpilih Umar bin Khattab, hebatnya bukan main. Ketika dipilih
oleh Dewan Syuro, terpilih Sayyidina Utsman. Hebatnya bukan main. Khutbah Jumat, Khalifah Utsman pernah pakai baju tampal-tampal 12 ditampal kain, 2 ditampal dengan kulit karena tidak punya kain percah. Sayyidina Ali dipilih semua. Setelah itu Muawiyah mengangkat dirinya dengan orang Syam. Kemudian diangkat raja-raja. Terangkat lagi Umar bin Abdul Aziz, cucu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adilnya bukan main. 29 tahun, 29 bulan saja jadi khalifah. Orang bisa berjalan kaki dari Yaman ke Syam, perempuan aman, nggak ada yang berani mengganggu. Saking makmurnya zaman Umar bin Abdul Aziz, kambing dengan serigala bisa minum di tempat minum yang sama. Tidak ada kambing selama 29 bulan yang dimakan serigala hidup-hidup. Serigala hanya makan kambing yang sudah mati saja selama 29 bulan. Begitu keadilan yang wujud ketika pemimpinnya soleh seperti Umar bin Abdul Aziz. Satu hari seorang bapak melihat di halaman rumahnya ada tempat minum. Kambing sedang minum, serigala datang minum, sama-sama minum. Dilihatnya, senyum dia. Makmur negara ini gara-gara Umar bin Abdul Aziz. Tiba-tiba selesai minum kambing, gak dimakan sama serigala. Bapak itu terkejut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya nanya, kenapa Pak? Telah wafat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bapak tahu dari mana? Kambing sudah dimakan sama serigala. Itu pentingnya memilih pemimpin yang soleh agar negeri ini makmur. Bukan asal-asalan milih pemimpin kita.